Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Welcome to study English. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita bahasa Inggris di kelas 7. Kemarin kita udah belajar tentang alfabet, yaitu dasar dari kita belajar bahasa Inggris. Kita masuk ke chapter 1. Chapter 1 kelas 7. Good morning, how are you? Ini judul title chapter 1 ya. Good morning, how are you? Greeting. Hari ini kita akan belajar greeting. Setelah greeting, di pertemuan berikutnya nanti ada introduction dan leave talking ya. Bagaimana kita membuka percakapan setelah salam. Setelah salam ini, setelah greeting, kita nanti akan belajar tentang pembukaan ya, pembukaan percakapan. Terus diakhiri dengan leave talking, itu berpisah atau perpisahan. Kita lanjut ya. Greeting. Greeting. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Jadi kalian nanti ikutin ya, apa yang Bapak ucapkan nanti kalian ikuti supaya kalian bisa lebih lancar nantinya ya. Oke, kita mulai ya. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Jadi ini salam ya, salam yang formal. Dia ada lagi salam yang informal, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Good morning artinya selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. Dan good night, selamat tidur atau selamat malam. Jadi kenapa kok good evening dan good night ini memiliki arti yang sama ya, selamat malam ya, nanti Bapak jelaskan di slide berikutnya. Kita lanjut. Greeting ini ada pembagian waktunya ya. Kapan good morning ini diucapkan, kapan good afternoon ini diucapkan, kapan good evening diucapkan, dan good night diucapkan. Good morning, yaitu waktunya adalah sunrise, yaitu matahari terbit sampai jam 12 AM, yaitu 12 siang. Nanti Bapak akan jelaskan PM itu apa dan PM nanti itu apa setelah slide ini ya. Jadi perlu diingat, good morning itu dimulai dari saat matahari terbit ya sampai jam 12 siang. Matahari terbit itu kisaran jam berapa? Ya bisa jadi jam 6 atau jam setengah 6, setengah 7 ya. Sekitar jam segitu. Kita memakai good morning. Oke, lanjut, good afternoon. Dari jam 12 siang ya sampai jam 6 sore. Ini ada 12 AM sampai jam 6 PM. Nanti Bapak jelaskan AM itu apa, PM itu apa ya. Lanjut, good evening itu dari jam 6 sore ya, saat matahari terbenam sampai jam 24 malam atau tengah malam. Ini waktu pembagian waktunya ya. Jadi jangan sampai kalian salah mengucapkan. Harus sesuaikan dengan waktunya. Good night. Good night ini ada dua pemakaiannya ya. Yaitu pertama salam sebelum tidur. Yang kedua adalah salam sebelum pergi atau berpisah. Jadi kalau kalian mau mengucapkan selamat tidur untuk teman, untuk orang tua, untuk siapa itulah contohnya, pakainya adalah good night. Contoh jam 8 atau jam 9 kalian mau mengucapkan selamat tidur untuk temannya ya, atau untuk adik kita, jangan pakai good evening tapi pakai good night tuh ya. Jadi salam sebelum tidur. Yang kedua adalah salam sebelum
pergi atau berpisah. Jadi ketika kalian bertemu dengan kawan kalian, atau main ke rumah, contoh ya, malam-malam nih, pakainya kalau awal bertemu malam ya, kita antara ya jam 6 sampai jam 24 itu pakainya good evening friend ya. Setelah ngobrol lama-lama, nah kamu hendak mau pulang nih, mau berpamitan untuk pulang ke rumah ya. Nah, untuk berpamitan ini mengucapkan selamat berpisahnya pakai good night ya. Jadi setelah ngobrol lama-lama good night. Nah, gitu ya. Bukan berarti dalam arti selamat tidur, tapi untuk berpisah ya. Nah, untuk lebih jelasnya contohnya setelah slide ini ya. Kita lanjut masuk ke slide contoh dari pemakaian good night. Yang pertama, salam sebelum tidur. Ini contohnya ya, salam sebelum tidur. Nah, di dalam gambar Bapak ambil ini di buku siswa ya, ada, nanti kalian cek. Nah, jadi di gambar ini ada buku 9 nih ya. 9 coba ya. Ini ada percakapan antara orang tua dan anaknya. Good night, have nice dream. Kata orang tuanya, selamat tidur, semoga mimpi indah. Terus anaknya menjawab apa? Good night, have a nice dream too. Selamat malam juga ya, semoga bermimpi indah juga gitu ya. Timbal balik ini salam sebelum tidur ya. Jadi good night itu ada dua cara, dua pemakaian untuk salam sebelum tidur dan salam sebelum pergi. Mulai contohnya ya. Nah, jadi ini kemah ya. Nah, student dengan kakak pembinanya nih bilang good night sir, see you tomorrow. Nah, ini setelah ada kegiatan pramuka. Nah, ini mau pamit ini ya. Dia bilang good night, selamat malam Pak, see you tomorrow, sampai bertemu kembali besok. Alright everybody, I will see you again tomorrow morning. Good night. Baiklah semuanya, saya akan kembali besok pagi. Selamat malam. Jadi ini adalah salam sebelum pergi. Kita sudah tahu ada salam sebelum tidur dalam pemakaian good night dan salam sebelum pergi dalam pemakaian good night. Dipahami ya. Berikutnya, nah ini pembagi waktu ya. Bapak sediakan ada PM dan ada AM. Itu waktu, time. Ada PM dan AM. PM itu adalah post meridium, sedangkan AM adalah ante meridium. PM artinya setelah tengah hari. Ya, setelah tengah hari. Berarti antara jam 12 siang, kan tengah hari ini 12 siang, lanjut sampai jam 12 malam ya. Itu pembagian waktunya. Jadi ada 24 jam dibagi 2, PM dan AM ya. Kalau PA adalah setelah tengah hari, dari jam 12 siang tengah hari kan sampai jam 12 malam. Kalau AM sebelum tengah hari. Nah, berarti sebelum tengah hari ya. Nah, berarti dari jam 12 malam, ini jam 12 malam, tengah malam tuh, sampai jam 12 siang atau sebelum jam 12 siang. Dipahami ya? Nah, post medium atau PM ya, itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Berarti dalam greetingnya itu adalah afternoon ya. Terus tengah malam midnight, tengah malam ke midnight. Sedangkan AM jam 12 malam sampai jam 12 siang ya. Kurun waktunya adalah tengah malam sampai morning ya. Karena sebelum siang, jadi masih greetingnya masih morning ya. Greeting ya. Artinya itu salam. Artinya itu salam. Ada the formal greetings. The formal greetings are usually used when meet someone whom we respect, like teachers,
parents, dan lain-lain ya. Jadi pemakaian formal greeting ini digunakan ketika kita bertemu dengan orang yang kita hormati atau orang yang lebih tua dari kita, guru, orang tua ya, saudara, kakak ya. Itu pemakaian dengan formal greeting. Yang kedua, the informal greeting. Itu the informal greeting is used when we meet someone we already know each other, like classmate, close friend, or friend ya. Jadi kalau informal greeting itu digunakan ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita sudah kenal satu sama lain ya, sudah akrab, sudah saling mengenal. Contohnya seperti teman sekelas ya, atau teman jauh ya, atau teman sehari-hari kita yang saling kenal. Jadi ini sekilas dari perbedaan dari greeting, formal greetings dan informal greeting. Dipahami ya. Ini formal and informal greeting. Question and responses. Good morning ya, good afternoon, good evening, good night, nice to meet you, how are you, how do you do, hello, hi, what's up. Ini responnya good morning, good afternoon, evening, good night, nice to meet you, I'm fine, thank you, how do you do, hi, hello, I'm fine, atau not so bad. Nah ini sudah tahu ya, good morning artinya apa, sudah tahu. Ini nice to meet you artinya senang bertemu denganmu. Nah ini responsisnya nice to meet you too. How are you, apa kabar. Ini responsnya I'm fine, thank you. Terus how do you do, apa kabar. Responnya how do you do. Nah jadi apa sih bedanya how are you dengan how do you do? Kenapa how are you responnya jawabannya I'm fine, thank you. Kenapa how do you do? Ditanya how do you do, apa kabar, kenapa jawabnya adalah how do you do. Jadi di slide berikutnya Bapak akan jelaskan perbedaan dari how are you dan how do you do. Hello artinya hello ya, sama what's up, apa kabar. Jawabannya I'm fine, that's a bad. Nah untuk WhatsApp ini biasanya digunakan untuk informal greeting, nanya apa kabar untuk teman ya. Lanjut, perbedaan. Ini perbedaan antara how are you dan how do you do. Artinya sama tapi penggunaannya berbeda ya. Lihat ini ada penggunaannya. Use how are you digunakan kepada seseorang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Kita sudah mengenal satu sama yang lain, memakai how are you. Responnya apa? Jawabannya apa? I'm fine, okay, great, dan lain-lain. Banyak ya, ini bisa bermacam-macam tergantung kondisi kita. Kalau kita lagi baik ya baik, kalau kita lagi kurang sehat ya not so bad, dan yang lain-lain ya. Kalau how do you do itu digunakan kepada seseorang yang baru kita kenal atau baru bertemu. Bisa jadi orang Indonesia, bisa jadi orang turis. Nah jawabannya, respon dari ketika kita bilang how do you do, responnya adalah ya how do you do ya, how do you do, bukan how are you, bukan apa. Tapi kenapa Pak jawabannya how do you do? Karena kita belum saling mengenal, belum pernah bertemu sama sekali sebelumnya ya. Jadi pakainya how do you do. Jadi ketika kita menggunakan how do you do itu ketika kita bertemu dengan seseorang yang sudah kita kenal, teman, orang tua atau yang lain ya, untuk menanyakan kabar kita harus menggunakan how are you, how are you. Dan how do you do itu digunakan ketika kita bertemu ya. Contoh kalian jalan-jalan di Pontianak atau di mana gitu ya, bertemu orang lain atau bertemu turis. Nah jangan pakai how are you, jadi nanti turis tidak akan menjawab, bingung dia, ini anak sok kenal gitu kan. Jadi, jangan ya, jadi pakainya how do you do. Nanti turis itu bilang how do you do, baru kalian berkenalan. Oh my name is contoh Ambar. Nanti turis itu bilang oh my name is
John misalnya, dan terusnya sampai begitu. Jadi pembukaannya itu how do you do untuk orang yang belum pernah kita kenal atau belum pernah ketemu sama sekali, ya. Oke, terima kasih. Nah, kali ini pembelajarannya. Nanti kita lanjut ke tahap berikutnya, ke materi berikutnya tentang introduction dari greeting, ya, masih ada hubungan dengan greeting, to introduction, dan leaving the king, ya. Jadi bagaimana kita bersalam dan berkenalan, ya. Terus kita mengucapkan salam perpisahan. Terima kasih, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.